Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas UAS ke teori PBO kami. Yang itu kami berasal dari kelompok 6 yang beranggotakan Anjas Parita Canda, Muhammad Mutakin Riswandi, Muhammad Khairul Iqbal, dan saya sendiri Nurasri Fauzi. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu OOP, akan dijelaskan oleh Mutakin. Baiklah, apa itu OOP? OOP adalah merupakan kepanjangan dari Object Oriented Programming. Merupakan suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Dalam bahasa Indonesia, OOP dikenal dengan PBO atau pemrograman berorientasi objek. OOP bertujuan untuk mempermudah pengembangan sebuah program. Ia memiliki variabel dan fungsi yang dibungkus ke dalam objek ataupun kelas. Keduanya dapat saling berinteraksi sehingga membentuk sebuah program. OOP adalah cocok digunakan untuk membuat program yang menerapkan kehidupan sehari-hari. Dengan OOP, para pengembang bisa menjadi software pada objek-objek tertentu. Prinsip-prinsip dalam OOP. Satu, ada inheritance atau pewarisan. Prinsip pewarisan pada OOP adalah di mana kita dapat membentuk kelas baru yang mewarisi atau memiliki bagian-bagian dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Pewarisan adalah salah satu konsep utama dalam OOP yang memungkinkan sebuah kelas atau kelas turunan atau subkelas untuk mengambil properti dan metode dari kelas lain. Dengan pewarisan, kelas turunan dapat memperluas atau mengkhususkan perilaku dan data dari kelas induk tanpa perlu menulis ulang kode yang sudah ada. Seperti sebuah drop-down menu yang ada di kebanyakan website, di mana semakin spesifik submenunya, semakin spesifik pula kontennya. Demikian juga dengan pewarisan OOP, di mana semakin spesifik subkelasnya, semakin sedikit pula komponen yang dapat diwarisi kelas tersebut. Selanjutnya ada implementasi pewarisan. Terdapat sebuah program untuk memproses bagaimana bunyi hewan pada contoh pewarisan ini. Terdapat kelas hewan yang tidak sebagai induk atau superkelas dan kelas kucing yang bertindak sebagai kelas anak atau subkelas. Yang mana hewan kelas menyediakan metode sound yang dapat dipakai oleh kelas kucing. Dengan mendeklarasikan kelas kucing tersebut sebagai kelas anak dengan perintah extend. Baiklah, terima kasih kepada Mutakin yang telah menjelaskan mengenai apa itu OOP dan inheritance. Selanjutnya mengenai polymorphism akan dijelaskan oleh Muhammad Khairul Iqbal. Pada Iqbal dipersilahkan. Yang kedua yaitu polymorphisme. Prinsip polymorphisme pada OOP adalah konsep di mana satu objek berbeda-beda dapat diakses melalui satu interface. Sebuah objek polymorphisme dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut. Dan setiap kelas memiliki interpretasinya tersendiri terhadap interface-nya. Polymorphisme dapat didapatkan melalui pewarisan atau overriding atau melalui penggunaan interface. Dalam Java, terdapat dua jenis polymorphisme, yaitu static polymorphisme dan dynamic polymorphisme. Static polymorphisme yaitu yang umum digunakan adalah metode overloading. Metode overloading mengizinkan kalian untuk menetapkan beberapa implementasi metode berbeda dalam kelas yang sama, namun dengan parameter yang berbeda. Yang kedua yaitu dynamic polymorphisme. Sebuah subkelas dapat menyimpan metode dari superkelasnya. Jika kalian menerapkan subkelas tersebut, Java Virtual Machine akan selalu menggunakan metode subkelas. Berikut implementasi polymorphisme. Pada program tersebut terdapat program yang memproses bagaimana suara hewan. Pada contoh polymorphisme ini terdapat kelas hewan yang bertindak sebagai kelas induk atau superkelas, dan terdapat dua kelas anak subkelas yaitu kelas kucing dan kelas burung pipit. Yang mana kelas hewan menyediakan metode sound yang dapat dipakai oleh kelas kucing dan kelas burung pipit. Dan ini merupakan konsep dari polymorphisme yang dapat membuat banyak kelas atau anak atau subkelas. Dapat memakai metode dari kelas induk atau superkelas.
Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Khairul Iqbal yang telah menjelaskan tentang polimorfem. Selanjutnya mengenai enkapsulasi akan dijelaskan oleh Anjas Parnita Chandra. Kepada Anjas, dipersilahkan. Yang ketiga, enkapsulasi. Pengertian enkapsulasi pada OOP adalah konsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Enkapsulasi ini dapat memudahkan dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Encapsulation juga sering digunakan karena terdapat fitur information hiding mechanism. Mekanisme ini menghilangkan akses publik ke atribut-atribut yang terdapat di dalam kapsul tersebut. Metode ini dapat memudahkan kamu dalam mendefinisikan atribut apa saja yang dapat dibaca dan diperbarui. Enkapsulasi ini melibatkan pengelompokan data bersama dengan metode-metode yang beroperasi pada data tersebut dan mencegah akses langsung ke data tersebut dari luar kelas. Ini dilakukan dengan mendeklarasikan variabel dengan private dan menyediakan metode-metode publik, getter dan setter, untuk mengakses dan memanipulasi nilai variabel tersebut. Pada enkapsulasi ini terdapat beberapa alur penting, yaitu yang pertama adalah konstruktor. Konstruktor ini adalah metode khusus dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang digunakan untuk menginisialisasi objek ketika objek tersebut dibuat. Fungsi utama dari konstruktor ini adalah untuk mengatur nilai awal dari atribut-atribut objek dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan saat objek baru diciptakan. Setter dan getter digunakan untuk mengakses dan mengubah nilai atribut private dari suatu objek. Implementasi enkapsulasi. Terdapat sebuah program untuk memproses data umum seseorang, yaitu nama dan umur. Dapat dilihat di samping ini. Dengan memanfaatkan konsep enkapsulasi, didapati sebuah variabel, konstruktor, dan setter-getter, yang mana pada contoh di samping terdapat variabel name dan age, nama dan umur. Kelas person atau kelas orang yang bertugas sebagai konstruktor dan menginisialisasi objek-objek dari variabel. Setter dan getter yang bertugas untuk mengambil dan memproses variabel name dan age. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Anjas yang telah menjelaskan mengenai encapsulation. Baiklah, mengenai abstract class akan dijelaskan oleh saya sendiri. Abstract class. Seperti namanya, prinsip abstrak dalam kelas OOP adalah kelas-kelas yang memiliki informasi abstrak dan metode-metode dari sekumpulan data. Abstrak kelas tidak dapat diinstanisasi, tetapi dapat memiliki metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas keturunannya. Suatu kelas memiliki informasi dan metode yang dapat diturunkan ke subkelasnya. Kemudian seluruh subkelas tersebut akan mengikuti apa saja metode turunan dari abstrak kelas tersebut. Abstrak kelas sering digunakan untuk mendefinisikan keberadaan umum dan perilaku dari kelas turunan. Berikut adalah beberapa fungsi dari abstrak kelas, yaitu yang pertama adalah menyediakan kerangka dasar blueprint. Yang dimaksud dengan menyediakan kerangka dasar atau blueprint adalah dengan mendefinisikan metode-metode abstrak dan metode-metode non-abstrak. Yang kedua yaitu adalah menyediakan implementasi default, yang mana itu adalah hal yang memungkinkan kode untuk digunakan kembali dan mengurangi duplikasi. Yang ketiga ialah mencegah pembuatan objek dari kelas dasar. Karena abstrak kelas tidak dapat diinstanisasi, Anda dapat memastikan bahwa hanya subkelas yang dapat diinstanisiasi dan menjaga integritas desain program. Yang keempat adalah menyediakan konsep polymorphism. Ini memungkinkan penanganan objek dari berbagai subkelas secara umum melalui referensi ke abstrak kelas.
Baik, berikut adalah contoh implementasi dari abstrak class. Terdapat sebuah program untuk menentukan bunyi hewan dengan memanfaatkan konsep abstrak class. Didapati sebuah kelas hewan yang berfungsi sebagai kelas induk yang memiliki dua metode, yaitu maxon yang berperan sebagai abstrak method dan it yang berperan sebagai abstrak non-abstrak method. Di dalam program tersebut juga terdapat dua buah kelas, yaitu dua buah kelas anak, yaitu kelas burung pipit dan kelas cat, yang memerlukan perintah override agar abstrak method dapat dijalankan dan mengeluarkan output masing-masing pada kelas tersebut. Yang mana pada kelas burung pipit akan mengeluarkan output tersendiri, yaitu berupa cuit, dan kelas cat yang akan memunculkan output meow. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Atas kekurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.